Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, biarlah kita sama-sama diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, kita akan bersama-sama terlebih dahulu mengangkat satu pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengar firman, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati, Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu Bapa, kami serahkan sepenuhnya. Roh Kudus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan masih berkaitan tentang kebangkitan Kristus. Dan tema pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa kemenangan di atas kemenangan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dan kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita baca pada ayatnya yang ke-37. Ayat ini berkata demikian: tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini menjelaskan sebelumnya bagaimana saudara Kristus yang mati dan bangkit ini, Dia telah menjadi pembela dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi posisi hidup kita di dalam Kristus adalah sangat luar biasa. Sebab oleh Kristus maka kita semua menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya kemenangan di atas kemenangan. Nah saudara, yang dimaksud lebih daripada pemenang adalah yaitu suatu kemenangan yang diraih tanpa berperang. Nah saudara, disitulah kita melihat bagaimana Kristuslah yang telah berperang untuk saudara dan saya. Dia mengalami, saudara, satu penderitaan. Bahkan dia harus, saudara, mati, disalibkan. Itu sebabnya dalam Roma pasal
8 ayat 34-nya di sana dikatakan bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah saudara bagaimana Kristus yang telah mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, arti kemenangan di sini bukan kita yang mengusahakan, melainkan sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau meresponi posisi kita dengan sikap hidup yang sesuai sebagai orang yang memiliki kemenangan di atas kemenangan. Kita harus memiliki satu sikap hidup yang benar dan bertanggung jawab. Ada dua hal yang kita akan sama-sama perhatikan di sini tentang sikap-sikap hidup yang sesuai sebagai pemenang atau sebagai orang yang memiliki kemenangan di atas kemenangan. Yang pertama, saudara, sikap tidak mudah mengeluh. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, orang yang mudah mengeluh adalah orang yang mudah menyerah dengan keadaannya. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebenarnya Kristus sudah memberi kita suatu jaminan dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah, mengeluh karena situasi kondisi yang mungkin tidak menopang di dalam kehidupan seseorang. Mungkin saudara masalah ekonomi tidak menopang, masalah satu pekerjaan yang tidak menopang, mungkin kesehatannya terganggu, bahkan cobaan-cobaan, beban kehidupan yang berat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jika kita berada di dalam rencana Tuhan, apapun yang saudara alami, baik itu tantangan, rintangan, kendala-kendala hidup, maka kita harus tahu karena saudara, Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara, jadi kita bisa melihat, buatlah Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Dia ada di pihak kehidupan kita. Nah, saudara, ada satu contoh yang kita akan perhatikan di sini. Saya ambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Di sana menjelaskan demikian. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar, saudara, dari Mesir, maka saudara, Tuhan itu menyertai mereka dengan tiang awan pada saat siang dan tiang api pada saat malam. Nah, saudara, saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, oleh pasukan Firaun, mereka mulai ketakutan dan mulai mengeluh, saudara, dengan Musa. Nah, saudara, apa yang menjadi keluhan di situ? Mereka berkata di sana, saudara, dikatakan demikian pada ayat 11 di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kita tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir,
sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, satu keluhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang suka mengeluh dengan keadaan yang tidak menopang adalah satu sikap kurang percaya. Saudara, seharusnya apapun yang Tuhan izinkan dalam persoalan hidup dihadapi dengan ucapan syukur. Itulah sikap orang yang memiliki kemenangan di atas kemenangan. Rasul Paulus sampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, saudara, firman Tuhan yang harus kita pegang. Kalau kita tidak punya pegangan firman Tuhan, maka kita akan terus menjadi orang yang gampang bersungguh-sungguh. Ingatlah janji Allah, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita, kata firman Tuhan. Musa berkata di situ, saudara, kepada bangsa Israel, jangan takut, ya, jangan cemas, berdirilah tetap, keselamatan datang dari Tuhan. Musa berkata, Tuhan yang akan berperang untuk kamu, dan kamu diam, kamu tenang, jangan mengandalkan siapapun selain Tuhan. Itu, saudara, kata Musa. Itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya jangan kita memiliki sikap yang mudah mengeluh. Puji Tuhan. Sikap yang berikut, yang kedua, adalah sikap yang tidak normatif atau biasa saja. Saudara yang kasih Tuhan, miliki sikap pemenang. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang menang atas segala perkara. Di mana, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki roh yang luar biasa. Kalau mau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita harus masuk dalam areanya Tuhan. Tentu saja kita harus lebih dalam lagi mengikuti Dia dan berani melakukan berbagai terobosan atau berani melawan arus, melawan tantangan, berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini dijelaskan satu contoh, ya, satu pengalaman yang dialami seorang janda di Sarfat. Saudara, di sini dijelaskan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Bagaimana di sini berbicara dalam hal memberi. Janda di Sarfat memutuskan untuk memberikan segenggam tepungnya dan sedikit minyaknya yang dia miliki untuk memberi makan Nabi Elia. Dan Tuhan membalas juga dengan segenggam tepung yang ada, yang akan diberikan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan di sini, ya, segenggam tepung di tangan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada janda Sarfat. Bedanya, saudara, takaran segenggam tepung yang dari Allah adalah genggaman tangan Allah yang mampu menghidupi janda Sarfat dan anaknya dan Nabi Elia sampai hujan turun kembali. Beda. Janda Sarfat hanya segenggam tepung yang ada di tangannya, tetapi Tuhan membalas juga dengan segenggam tepung yang ada di tangannya. Tapi beda tangan janda Sarfat dengan tangan Tuhan. Di situ tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan segala mujizat. Nah, saudara kasih Tuhan,
Janda Sarfat berani berbuat memberi segenggam tepung dan sedikit minyak yang menurut akal sehatnya itu bertentangan atau bertolak belakang. Nah, saudara kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan selalu ada jaminan janji Allah. Benih pemberian yang kita tabur itu diperhatikan oleh Allah, dan Allah mengembalikan benih itu berlipat ganda. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 hingga ayat 11. Ayat ini berkata, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan ia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Haleluya. Saudara, inilah janda Sarfat mengalami satu terobosan saat dalam keterjepitan, dalam kebutuhan, dalam krisis, karena dia mau taat pada firman Tuhan. Inilah satu sikap dari pemenang, sikap kemenangan di atas kemenangan, sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut, saudara, sikap iman di tengah tantangan. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sering kita dengar, saudara. Satu kisah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika itu mereka memilih untuk masuk ke dalam dapur api daripada mereka itu menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Maka mereka telah membuktikan satu kemurnian iman mereka. Saudara, ada 3 orang saat dilempar ke dalam dapur peleburan api itu. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar melihat, kenapa ada 4 orang yang ada di dalam dapur peleburan api itu. Ini menandakan bahwa ketika kita masuk ke dalam areanya Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, saudara kasih Tuhan, iman kita menjadi satu iman yang hidup jika kita memilih untuk menjadi pemain, menjadi pelaku iman yang terus berjuang. Inilah, saudara, menjadi pemain, menjadi pelaku. Saudara yang kasih Tuhan, dan sebaliknya, iman yang hanya menjadi biasa-biasa saja jika kita menempatkan diri kita hanya sebagai pemandu, pemandu sorak atau supporter. Maka iman yang hanya menonton, iman yang hanya menyoraki, atau kita mengagumi iman orang lain yang luar biasa imannya, tetapi iman kita tidak bergerak, tidak ada action untuk dapat mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Inilah iman yang biasa-biasa. Puji Tuhan. Tapi mari kita mau memiliki sikap iman, iman pemenang. Puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Yang berikut, sikap dalam mengampuni. Sudah kasih Tuhan, dalam Lukas pasal 23 ayat 34, ayat ini berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa Yesus di kayu salib. Yesus pada saat itu dia sangat menderita karena dia disalib. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya
sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, dan seburuk apapun perilaku yang kita terima dari orang lain, ampunilah orang tersebut. Tindakan kita yang luar biasa ini akan menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan pembelaannya atas kita, sebab kita ini sebagai biji matanya yang berharga. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan di atas kemenangan, ya, atau lebih dari pemenang. Karena itu masuklah dimensi baru yang luar biasa dengan Tuhan, dan percayalah ya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan melimpahkan berkatnya, bahkan mujizat bagi kita. Itulah sebabnya mari kita alami bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan di atas kemenangan. Mari jadilah kita umat pemenang di akhir zaman ini yang penuh dengan berbagai tantangan. Kiranya kita boleh menikmati dan kita bisa menerapkan firman Tuhan, karena ini merupakan satu janji Allah di dalam kebangkitannya, di dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya. Kita akan sama-sama untuk mengangkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini lewat firman Allah kami boleh dibangun iman kami, kami boleh dikuatkan iman kami untuk kami mengalami kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang sudah mati dan bangkit membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Maut telah dikalahkan. Itu sebabnya Tuhan, kami boleh menjadi umat Tuhan yang menang, tidak mudah menjadi orang yang suka mengeluh. Itu sebabnya kami mau senantiasa bersyukur, karena di situ letak kemenangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kami harus memiliki satu iman yang sungguh di dalam kami percaya kepada firman Tuhan sebagai janji Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh alami seperti janda Sarfat. Kami boleh alami Tuhan, haleluya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Itulah ya Tuhan, iman yang menang. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga diajari untuk mengampuni, karena pengampunan merupakan sesuatu kemenangan ketika kami belajar melepaskan pengampunan
kepada orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa di sorga, biar Roh Kudus kiranya memampukan kami, menolong kami untuk kami masuk di areanya Tuhan, dan kami boleh alami mujizat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah tantangan zaman akhir yang kami hadapi. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.